Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Kira ngene ki wae aku. Kira-kira gunung mana yang mau erupsi ya? Mudah-mudahan gak ada. Amin. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Aku nggak tahu videonya akan tayang Sabtu atau Minggu, tapi yang pasti video di antara 2 hari itu ya, untuk menemani kalian berlibur, berweekend ria tentunya ya. Sehat untuk yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang kurang baik dari posisinya, entah pekerjaannya, kehidupannya, rumah tangganya, segala sesuatunya Mas Tulus doakan semoga segera Allah perbaiki. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutang endang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik. Selamat datang tentunya. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, matur nuwun, terima kasih. Yang belum, ayo pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, ge. Terima kasih orang baik yang sudah tulis-tulis absen juga terima kasih. Matur nuwun, Mas Tulus nggak bisa jawab satu-satu, pokoknya terima kasih banyak. Bertukar keberkahan dari Allah, ge. Amin. Ngopo meneh? Apa Acrondo lagi ngoceh wae guys, aku gurung rungokno lambene dhek. Hari ini sesuai dengan judul kita akan bahas terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza. Ini aku punya histori tersendiri dengan Glodok Plaza sampai ke Taman Sari. Ya kalau teman-teman yang tahu ini bukan rahasia umum lah ya. Ini tempat nongkrongnya orang-orang di masa lalu yang penuh dengan cerita, nggak perlu tak ceritakan, tapi kita akan bahas kejadian ini. Kebakaran Glodok Plaza terjadi di tanggal 15 Januari 2025 dan mengakibatkan 14 orang dinyatakan masih hilang dan 7 orang diantaranya dikabarkan tewas. Dan akibat kerugian ini kemungkinan kerugiannya sampai puluhan miliar rupiah. Kira-kira apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat nanti, adakah konspirasi di balik angka yang kita baca? Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas ya. Sebelumnya orang baik, kabar buruknya adalah sedekah nasi box kita per hari Kamis ini sepertinya agak melempem. Tidak terlalu banyak yang membantu sedekah. Kita lihat mudah-mudahan nanti ke depannya makin banyak. Ya mungkin tanggal
tanggal muda ya teman-teman. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan, masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Jadi mungkin ya habis pulang liburan Mas Tulus, jadi belum bisa bantu, nggak apa-apa. Ya kita doa aja sama-sama, semoga ada keajaiban Allah, sedekah nasi box kita masih terus ada. Amin. Semoga masih Allah cukupkan, semoga masih Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik. Berkah selalu bagi kita semua ya. Yang sudah membantu, Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan keberkahan. Gusti Allah berkahi jenengan yang sedekah, usahanya, keluarganya, kehidupannya, segala sesuatunya Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Kemudian semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Apa niat hajatnya, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. Minyak bidara semuanya sudah Mas Tulus kirim per hari Kamis. Jadi kalau teman-teman nonton video ini selain Kamis, ditunggu saja. Meskipun Mas Tulus belum kirim foto resi. Karena yang WhatsApp kebetulan banyak banget. Jadi terima kasih banyak. Pokoknya kalau yang sudah pesan nanti silahkan DM ulang. Kalau belum sampai, yang sudah sampai juga mohon konfirmasinya. Oke? Terima kasih banyak. Semoga yang pesan minyak bidara yang diniatkan untuk obat, semoga Allah ijabah. Jodoh dadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kejadian kebakaran di Glodok ini, di Glodok Plaza teman-teman namanya. Jadi ini merupakan tempat legend bagi teman-teman yang generasi old. Karena di sini banyak juga tempat-tempat nongkrong, ada food court, kemudian ada Taman Sari. Taman Sari itu di Jakarta Barat tuh tempat yang paling menurut saya dulu ya, sebelum ada tempat-tempat yang lain, ini tempat yang paling enak untuk cari makan karena semua jenis makanan halal, yang non halal, sampai artinya makanan dari seluruh Indonesia itu semuanya ada di Taman Sari. Dulu saya sempat, maaf dalam tanda kutip, nakal di wilayah ini. Jadi aku lumayan tahu. Nah, yang terbakar ini katanya adalah gedung 7 dan juga 8 atau lantai 7 dan 8, yaitu merupakan karaoke di mana, kenapa saya senyum? Sorry, bukan saya berarti mensyukuri itu, tapi merupakan tempat dulu juga saya nakal dalam tanda kutip sama teman-teman saya. Jadi aku agak yang, mungkin kita udah nggak boleh kalian nakal di situ lagi, makanya dikasih ini. Nah, hal yang paling aku nggak seneng itu ketika teman aku baca-baca komentar tuh, ya Glodok ini, oke, itu pusat perbelanjaan, tapi memang ada beberapa konotasi yang negatif ya, ada statement negatif terkait dengan Glodok Plaza ini yang juga mendarah daging, bukan rahasia umum juga, yang artinya juga berarti udah nggak boleh buat ini buat itu, makanya dikebakarin dan seterusnya. Ini juga salah satu hal yang lagi dan lagi saya nggak cari aman di sini, tapi saya selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, kemudian asas hak asasi manusia, supaya kita tidak saling menghina, menyalahkan, kemudian mengklaim. Seburuk apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, Mas Tulus itu tidak pernah di video-videonya Mas T langsung ngeklaim sejengkel apa saya. Saya tahu konotasi-konotasi yang dilontarkan netizen terkait dengan tempat tersebut itu mungkin ada beberapa, ada oknum dan lain sebagainya. Tapi kan itu juga hak sebagai warga negara Indonesia, mereka boleh melakukan karena ada izin dari pemerintah. Tetapi kalau kalian mengatakan ini, aku kalau bisa jangan ya teman-teman, karena sekali lagi ini musibah. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, di pandangan saya, bahwa kalau ini kemungkinan, mohon maaf saya bisa salah, ini hanya membaca angka saja. Ini angkanya saya baca, dari beberapa angka yang sudah saya baca, 7 orang meninggal dunia, 14 orang dinyatakan hilang. Sepertinya kalau dari hitungan angkanya masih ada kemungkinan korban tambahan, masih ada kemungkinan korban lagi. Kalau
Kenapa saya bilang ada tambahan? Pada dasarnya kalau yang meninggal ini jumlahnya pada dasarnya harusnya ganjil teman-teman. Dan dari yang hilang pun masih 14 yang terdeteksi. Mudah-mudahan sih hanya 14 saja. Tapi kalau dari angkanya sepertinya ada yang lain. Atau mungkin ada korban-korban lain yang masih belum terdeteksi. Nah, apa yang membuat Mas Tulus merasa ada sesuatu yang lain? Mohon maaf. Glodok Plaza ini merupakan tempat yang sudah sangat tua, teman-teman. Kami itu 2012 sampai 2013. Nakal-nakalnya kami dari Glodok. Ya, kalau yang di Jakarta saya nggak munafik, kalian silakan cari tahu. Dari Harmoni sampai ke Glodok, sampai ke Taman Sari, silahkan kalian cari tahu. Ada apa saja tempat nakal-nakal di situ, banyak banget. Saya nggak perlu sebutkan ya, silahkan cari tahu sendiri. Tapi itu sebuah bagian masa lalu saya. Jadi saya tahu semua daerah situ. Mau yang karaoke, ya mulai yang spa-sepaan ya, yang mau pijit-pijit semuanya saya tahu. Itu dari Pasar Baru sampai sana itu hampir hal-hal yang nih lagi nih guys, aku ngerasain ada debu nih. Itu hal-hal yang sudah ya bagi teman-teman yang pernah iseng atau nakal pasti beda paham lah intinya. Jadi sorry, bukan karena bangunannya tua, bukan karena ini sudah bangunan tua, tapi kalau saya baca melalui angka, sekali lagi saya bisa salah. Saya membaca angka, kemungkinan ini disengaja atau apa istilahnya, sengaja untuk terbakar atau sengaja dibakar itu sangat besar kemungkinannya. Dibaca melalui angka 151225. Ini satu hal. Jadi aku tidak mengarahkan ya, nanti mudah-mudahan ketika sudah ya sekarang mau melakukan olah TKP itu juga sepertinya akan sulit teman-teman, karena sampai saat ini juga saya masih melihat masih dilakukan pendinginan, masih penetralan, masih ada asap juga, apalagi untuk olah TKP ya kan, korbannya saja Basarnas, kemudian BPBD, ini semuanya bersatu, bersinergi untuk mencari korban-korban yang dikabarkan 14 diantaranya yang hilang tersebut. Kenapa sulit? Karena memang kan dari lantai 7 dan 8 tuh banyak yang jatuh, sudah roboh ke bawah, sehingga ketika dilakukan pencarian korban ini juga sangat sulit teman-teman. Jadi TKP-nya atau olah TKP-nya itu mungkin akan dilakukan setelah semua pencarian korban ditemukan. Artinya di sini mudah-mudahan nanti kalau memang betul ini ada konspirasi, artinya memang disengaja dan seterusnya, mudah-mudahan juga akan terbuka. Tetapi mudah-mudahan ya bukan, sehingga artinya tidak ada tersangka di balik kejadian ini. Cuma kalau dibaca melalui angka, kemungkinan ini ada embel-embel atau pemanfaatan seseorang untuk mencari keuntungan itu sangat-sangat ada kalau dibaca melalui angka ya. Dan kalau teman-teman nonton ketika kita bahas kebakaran Los Angeles, saya melihat memang ada potensinya, dan saya juga sudah menyampaikan waspadai tanggal-tanggal ganjil di bulan ganjil. Saya pernah mengingatkan itu. Ya, waspadai tanggal ganjil di bulan ganjil. Terjadi di tanggal 15 Januari 2025 dengan kejadian kebakaran cukup besar. Lokasinya sudah famous, sudah familiar bagi masyarakat Jakarta khususnya. Bahkan orang-orang dari luar kota tuh banyak yang belanjanya di Glodok juga. Karena ini kan dulu pusat VCD zaman dulu tuh belinya di Glodok. Jadi ini salah satu poin yang artinya sudah terbaca melalui intuisi yang terjadi di Los Angeles. Bahkan sampai saat video ini saya buat, saya pernah menyampaikan juga titik apinya bisa bertambah, dan sampai saat ini ternyata juga di Los Angeles masih terjadi dan masih muncul titik-titik api baru dan juga semakin meluas. Artinya apa? Semoga ini jadi bahan pembelajaran buat kita, nggak usah ngeklaim azab, karma, atau apa. Ya tapi yang mau ya silahkan, yang mau ngeklaim itu ya. Aku nggak maksa juga teman-teman untuk tidak melakukan. Silahkan tuh haknya jenengan. Tetapi di balik musibah ini semoga ada pembelajaran buat kita. Artinya buat masyarakat Indonesia untuk lebih aware. Kemudian kita juga lebih hati-hati lagi dalam menghadapi sesuatu yang artinya berhubungan dengan kebakaran dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita pelajari, ada hikmahnya di balik kejadian ini. Semoga jadi pemanfaatan yang baik bagi kita masyarakat Indonesia. Nah,
Di balik kejadian glodok, memang kalau dibaca melalui angkanya ada kemungkinan, artinya kemungkinan disengaja, atau ada tersangkanya, atau sengaja dibakar, dan seterusnya. Sekali lagi, ini hanya via baca angka, ya. Saya bisa salah, teman-teman nggak bisa membenarkan apa yang saya sampaikan, oke? Tidak harus dipercayai, ini hanya hitungan lewat angka. Kemudian kalau dibaca melalui angka 15 Januari 2025, Mas Tulus. Apakah mungkin masih ada kebakaran-kebakaran berikutnya dengan skala yang besar? Kita patut bersyukur skala yang diglodok ini sudah sangat besar. Ya, sudah sangat besar. Sampai 24 jam lebih pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api, mendinginkan lokasi. Ini juga hal yang lumayan besar. Harapan saya, kenapa saya bilang ini besar? Harapan saya, kenapa? Karena intuisinya ternyata masih ada yang lebih besar lagi kejadian yang sama. Kebakaran dengan poin yang sama. Tanggal ganjil di bulan ganjil, ini hati-hati. Masih ada potensinya. Harapannya Mas T, di glodok ini kan sudah besar skalanya. Mudah-mudahan skala besarnya di glodok saja, jangan sampai tempat-tempat yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan apa yang kita takutkan tadi, semoga Allah tangguhkan, Allah jauhkan dari kita. Dan apakah juga pusat perbelanjaan, apakah juga pusat-pusat besar, pabrik dan seterusnya? Yes, elemen tanahnya lumayan kuat. Elemen tanahnya lumayan besar, sehingga artinya kalau ini terjadi di bangunan yang banyak konstruksi besi, kemudian batu bata, pasir, baja, dan seterusnya, ini juga sangat mungkin. Jadi masih harus mewaspadai kejadian-kejadian kebakaran, entah di pusat perbelanjaan, entah di gedung, entah di pabrik, dan seterusnya. Ini masih ada kemungkinan dengan skala yang lebih besar. Kalau dibaca melalui 15, 12025 ini kuat banget. Sorry, aku melihat potensi ini. Seperti halnya orang yang sengaja membuat gaduh. Seperti halnya simbol ada orang yang habis kelemparin kita. Ini simbolnya ya. Aku gambarkan sebagai apa yang aku lihat itu kayak yang kita tuh habis dilemparin batu sama orang, tak kena kepala, celetak, tapi kita nggak tahu orang itu siapa, tapi justru kita mengarah ke orang yang di belakangnya. Yang lempar tadi sembunyi tangan, kemudian badannya sembunyi, kita nggak tahu tersangkanya, yang dilempar adalah si yang di belakang yang tidak kita sangka-sangka tadi. Nah, ini hal yang muncul. Jadi mereka sengaja memancing kegaduhan supaya ya begini, ada manfaat, ada pemanfaatan, ada hal yang disengaja untuk mencari keuntungan kalau dibaca melalui angkanya. Nah, selain itu, kalau kita baca melalui kejadian kebakaran yang ada di glodok ini, masih ada apa ya, kejadian-kejadian yang artinya juga bukan hanya kebakaran saja. Bahkan sorry sekali lagi, intuisinya dekat-dekat dengan kita. Berarti mungkin kalau dia gambarkan masih sekitar Jabodetabek, atau bahkan masih Pulau Jawa, ini potensinya masih terjadi di pulau-pulau Jawa. Karena potensinya kalau dibaca melalui angkanya di lokasi yang sama, atau bahkan intuisinya dekat. Mungkin ya di pinggir-pinggir Jakarta, atau selama masih di Pulau Jawa, istilahnya gitu. Lingkupnya itu adalah lingkup dekat. Atau bahkan di Jakarta ini sendiri masih ada potensi kebakaran-kebakaran dengan skala yang cukup besar. Jadi harapannya Mas Teh jadi pembelajaran buat jenengan untuk lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, lebih aware bahwa kebakaran itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kalau kita tidak hati-hati. Bebat nyamuk misalnya, konsleting listrik, dan seterusnya. Ini jadi hal-hal yang harus kita pelajari. Allah. Gunung mana ya guys? Aku ki nggak ngerasa nek reak ning kene, tapi koyo bluk gitu loh. Kayak ada pernah nyium, kita di area berdebu, kayak mau bersin, kayak mau batuk, atau ada yang ganjel, itu rasanya. Jadi kayak bau kayak batu bata yang udah diparut. Zaman kecil kita mainan itu. Rasanya tuh kayak gitu. Di tenggorokan kayak ada rasa tanah yang bakar tadi, smuk gitu. Ada aroma terbakar tanahnya. Ini
Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan bertanda buruk ya. Hal terakhir yang aku sampaikan di balik angka 15 Januari 2025 ya. Masih ada potensi cuaca ekstrim di balik angka tersebut, jadi masih harus hati-hati saudaraku. Mungkin yang tiba-tiba nggak panas, tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba juga bisa terjadi air yang melimpah, banjir juga, kemudian juga ada badai terkait dengan angin dan juga air di sini. 1512 025. Hal berikutnya yang muncul, bukan terakhir, sorry. Ternyata masih panjang. Hal berikutnya yang muncul adalah simbol kegaduhan yang muncul dari tanah. Entah ini gempa, entah ini tanah longsor, entah ini gunung yang erupsi, masih muncul lumayan kuat. Dan poin terkuat di balik kebakaran tersebut elemennya masih elemen tanah. Tanah yang membuat gaduh. Tanah yang marah, tanah yang melompat, tanah yang saling menyerang. Artinya ada perkelahian di tanah yang artinya tanah dengan tanah. Elemen tanah ini lumayan kuat. Jadi hati-hati, tetap jaga diri juga, aware terkait dengan musibah-musibah yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir yang saya lihat di sini masih ada simbol kecelakaan di darat. Hati-hati juga. Poinnya itu yang kita baca di balik angka ini. Yang terakhir nih, benar-benar terakhir. Ada poin di mana ini ada kemungkinan munculnya kegaduhan di pemerintahan kita. Atau simbolnya adalah rumah besar atau istana. Jadi ada sesuatu yang sepertinya akan membuat gaduh masyarakat kita. Jadi kalau memang mau ikut-ikutan boleh, tapi cari tahu regulasinya dulu. Jangan gampang terprovokasi. Itu sarannya Mas Tulus. Soal apa ini Mas Tulus? Silahkan dicerna, dicari tahu untuk kedepannya. Adakah kejadian tersebut? Silahkan dicari sama-sama. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Kalau suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di-skip. Mas Tulus nggak pernah paksa teman-teman suka dengan konten-konten yang Mas Tulus buat. Semoga manfaat orang baik. Terima kasih banyak ya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya manusia. Jadi kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha. Amin ya Allah. Semoga hajat kita semua yang sedang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis nggih. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Natur sembah nuwun, terima kasih. Wow, ini sedang ada problematika baru nih Mas Tulus, mau beres-beres China ya, jadi kita harus prepare dulu supaya nanti bisa bersih-bersih karena airnya lagi ngadat teman-teman ya. Oke, terima kasih matur nuwun, berkah untuk kita semua, semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Saya pamit mundur dulu, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.